Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat IKADI di mana saja yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah hampir sepertengah perjalanan. Maka para ulama menjelaskan bahwa Ramadan adalah syahrul tarbiyah, mendidik, melatih diri kita, jiwa kita, bahkan hati kita untuk senantiasa berserah, berpasrah hanya kepada Allah. Karena itu ada satu ayat atau ada satu surat yang menurut saya sangat menyentuh dalam hati saya, yaitu Quran surah As-Su'ara ayat 78, di mana Nabi Ibrahim bercerita tentang penciptaan Allah dan juga Allah yang telah menetapkan rezekinya. Begitu sangat Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan penjelasan kepada kita pentingnya kita mentauhidi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surat As-Su'ara dimulai dari ayat 78, Allazi khalaqani wa huwa yahdin, bahwa dialah yang telah menciptakanku dan dia pula yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Sahabat IKADI di mana saja yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bingung dalam menjalani kehidupan ini, kehilangan arah, kemudian gak tahu mau kemana, maka dialah Allah yang memberikan solusi terbaik dalam semua persoalan hidup kita. Ketika kita berpasrah, berserah hanya kepada Allah, maka Allah akan mengatakan, fazkuruni azkurukum waskuruni wala ta'furun. Sahabat IKADI di mana saja yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-79 Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita semua pentingnya kita berserah, berpasrah hanya kepada Allah. Di ayat 79 Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, walladzi huwa yud'imuni yaskin, bahwa Nabi Ibrahim memberikan pelajaran keyakinan keimanan kepada kita. Dialah yang telah memberikanku makanan dan memberikanku minuman. Bukanlah karakter orang yang beriman ketika dalam hidupnya dia merasa takut tidak bisa makan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kita pelajaran. Seharusnya ketika syahrul Ramadan hadir kepada kita, maka kita mengupdate keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah yang telah mengukur dan menakar rizki kita. Bukanlah karakter orang yang beriman ketika dia diberikan Allah keimanan lalu dia takut gak bisa makan dalam kehidupannya. Sahabat IKADI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan di dalam ayat ke-80, wa iza maridtu fahuwa yaskin, bahwa Allah lah yang telah memberikan kesembuhan kepadaku setelah aku diberi kesakitan. Sahabat IKADI di mana saja, ketika kita diberikan kesakitan, ujian, persoalan hidup, maka Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah kita meminta, memohon, bukan kepada yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu bukti bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, Allah ingin menunjukkan Allah cinta dan Allah sayang kepada hamba itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaika maktasabat. Saudaraku sahabat IKADI di mana saja yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka ada 3 guru kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang pertama, dompet yang kosong. Seharusnya dompet yang kosong ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita berserah dan berpasrah
memohon hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hidup bukan tentang sedikit atau banyak. Terkadang yang banyak menyempitkan kehidupan kita, namun terkadang yang sedikit mampu melapangkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, sahabat IKADI di mana saja, kehidupan bukan tentang berapa banyak harta yang kita miliki, bukan pula tentang pangkat jabatan yang tinggi yang kita punya. Tapi ketika keberkahan menyertai dalam itu semua, maka kehidupan kita akan lapang. Allah akan memberikan ketenangan. Orang yang beriman bukanlah mereka yang tidak tenang ketika menjalani kehidupan. Tidak Allah berikan rizki kepada mereka. Tapi orang beriman tenang ketika keberkahan menyertai hidupnya. Guru yang terbaik dalam kehidupan kita yang kedua adalah hati yang patah. Seharusnya hati yang patah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bergantung selain hanya kepada Allah. Berapa banyak hari ini kita melihat bahwa saudara-saudara kita ketika Allah datangkan COVID, Allah datangkan penyakit, Allah datangkan kegelisahan hidup, Allah datangkan persoalan hidup, mereka malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, apabila seorang hamba datang dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghampirinya dengan berlari. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita hanya berharap kepada Allah. Karena ketika kita berharap kepada manusia, maka yang dapat hanyalah kekecewaan. Yang ketiga, guru terbaik dalam kehidupan adalah usaha yang gagal. Seharusnya sahabat dakwah IKADI di mana saja, usaha yang gagal ini mengajarkan, memberikan pendidikan kepada kita bahwa sebaik-baik rencana yang telah kita rencanakan, ada Allah yang punya rencana yang terbaik. Karena itu, mulailah hari ini kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah ketika Nabi Yunus alaihissalam merasa jenuh, merasa bosan ketika berdakwah di tengah umatnya. Kemudian umatnya tidak mendengarkan apa yang ia sampaikan. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit ujian dengan memasukkan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perut ikan Zunnun. Lantas saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihissalam ketika dibawa dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, serta gelapnya perut ikan Zunnun. Apa yang keluar dari lisan Nabi yang mulia Yunus alaihissalam adalah salah satu pengakuan bahwa dirinya lemah di hadapan Allah, bahwa kalimat menunjukkan hanya Allah yang mampu menolong dirinya. La ilaha illa anta subhana kuntu inni minaz zalimin. Saudaraku, sahabat IKADI yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan hadir kepada kita menata hati kita, mendidik hati kita untuk senantiasa berharap dan berpasrah hanya kepada Allah. Jadikan hidup ini berdoa sepenuh cinta, berusaha sepenuh jiwa, dan berserah sepenuh raga. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.